Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jamaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah. Hari ini kita lebih ke waktu duha ya, insyaallah. Mudah-mudahan di hari Sabtu sebagian masih berada di rumah saja ya. Mudah-mudahan siraman ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah dapat membangkitkan semangat kita, membangkitkan gerak kita, amal kita insyaallah. Jamaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana salah satu putaran dari putaran ayat-ayat Allah tentang bayangan ya. Zilla, tentang bayangan, bahwa bayangan pun merupakan bagian dari cara Allah untuk mengingatkan kita ya, dengan ada hubungannya antara sinar dan bayangan ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana bayangan itu menjadi panjang dan menjadi pendek ya, lalu dihilangkan sesegera mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malam. Semuanya jadi bayangan gelap. Kemudian dilanjutkan dengan Allah menyediakan satu waktu istirahat, yaitu di malam hari sebagai pakaian, tidur pun sebagai istirahat ya. Ini adalah yang sering kita nikmati, tapi kita lupa bahwa itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita ya. Dan siang hari dijadikan sebagai tempat berbangkit, tempat berusaha. Itu yang kita sampaikan kemarin. Mari kita lanjutkan ya, di ayat yang ke-47 ya. 48 maaf. Ke ayat 48 surat Al-Furqan ya. Teman-teman silakan buka Al-Qur'annya. Ayat ke-48 surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan dialah Allah ya, yang mengutus atau mengirimkan riyah atau angin ya. Busyram baina yaday rahmati, kabar gembira dari sesuatu yang dekat sebelum datang rahmat. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan dari langit air tahuro yang bersih. Nah, ini putaran lagi nih, putaran yang berbeda ya. Kalau kemarin diingatkan mengenai bayangan ya, ada hubungannya juga dengan cahaya ya. Bayangan supaya mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslimin bahwa celaan ejekan orang-orang kafir itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah yang demikian besar di dunia. Ya. Sekarang tentang angin, bagian dari rahmat Allah. Coba kita lihat ya. Wa huwallazi arsala riyah, dialah Allah yang mengirimkan angin ya.
angin pun bagian dari kekuasaan Allah, dan kita sering lupa. Kita ingatnya kalau buang angin aja baru ingat. Tapi yang namanya angin ini bagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Sempat juga saya sampaikan bagaimana contoh angin yang sangat ribut, sangat berat, angin topan itu, dia berputar bergulung-gulung. Kita berpikir itu adalah bencana. Ternyata angin yang bergulung-gulung ini berperan sebagai pemindah panas. Angin akan menggerakkan panas. Karena kalau kita tahu bahwa udara yang ringan akan naik, gas yang ringan akan naik, balon ya akan naik, dan itu menghasilkan aliran udara. Itulah angin. Siapa yang mengirimkan angin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Arsalariyah. Angin banyak sekali fungsinya. Kita tahu buat transportasi pakai perahu layar, pakai angin. Ada tenaga angin. Sekarang kita tahu ada kincir angin yang bisa menghasilkan tenaga ya, di daerah Belanda banyak ya. Sebagian di Indonesia ada juga. Ternyata angin juga menghasilkan tenaga. Kemudian angin, salah satu yang penting fungsi angin adalah menjamin keberlangsungan makanan pokok. Apa itu? Padi, gandum. Pakai apa dia bisa bunganya terserbuki ya. Polinasinya dia bukan pakai serangga, tapi pakai angin mengawinkan. Jadi riyah ini bisa juga sebagai mengawinkan. Bisa kebayang kalau yang dilakukan manusia setiap menanam padi atau gandum harus mengawinkan sendiri gitu, satu-satu, butir demi butir, sangat sulit. Tapi Allah mengirimkan angin, salah satu diantaranya adalah untuk mengawinkan ya. Dan gandum serta ya gandum, jagung, padi pakai angin semua nih, makanan pokok nih. Gandum buat orang-orang Eropa sana, Amerika pakai gandum ya. Kita juga banyak memakai gandum, mie lah, kemudian roti ya, gandum. Sarapan kedua lah kalau di kita ya. Kalau di beberapa negara dia jadi sarapan utama, makan utama ya. Ada juga jagung, dia juga pakai, ditaburkan angin, ditaburkan serbuk sarinya, sehingga serbuk sari menempel kepada putik ya. Nah itu angin. Nah kita disuruh memperhatikan ini. Allah mengirimkan angin. Kalau di ayat ini disebutkan busyra, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmati, sesuatu yang dekat dengan rahmatnya, rahmat dari Allah. Artinya angin ini dikirimkan sebagai kabar gembira, bentar lagi ada hujan rahmat Allah ya. Karena ketika sudah ada angin, terlihat awan bergerak ya, di situ ada kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Karena bakal ada awan yang menurunkan hujan. Jadi Allah mengajak kita nih, mengajak Rasulullah, mengajak kaum muslimin untuk melihat bagaimana ayat kauniyah itu terprogram dengan rapi. Makanya ada dikirimkan angin ya. Untuk apa? Menggerakkan awan ya. Kita tahu kalau proses hidrologi itu ya, daur hidrologi itu dari laut atau dari sungai atau dari menjadi uap, dari uap mengumpul menjadi awan, awan diterbangkan oleh angin kemana-mana seluruh penjuru. Lalu yang terjadi adalah siap-siap ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Bakal ada berita gembira, hujan rahmati sebagai rahmat. Makanya kita dianjurkan ketika hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Kita minta kepada Allah supaya turun hujan yang rahmat, bukan hujan batu seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Kaum Ad, kaum Samud ludes ya.
disampaikan hujan batu. Makanya ketika awan itu gelap dan sebagainya, itu potensinya bukan cuma untuk ini, bukan cuma hujan air, karena bisa saja hujan batu. Kita hujanan es aja berat ya, hujan salju. Selamat datang Kang Robi dari Gunung Batu nih. Namanya aja udah Gunung Batu nih. Kita kembali lagi bahwa awan itu bisa saja bukan hujan air, bisa saja hujan batu, dan itu terjadi. Kita merasakan ya di Bogor atau di Jakarta pernah ada hujan es ya. Lumayan kan kalau pernah, itu baru hujan ya. Yang repot tuh hujan salju terus menerus gitu ya, sampai bisa atap-atap rumah ya. Mungkin yang udah teman-teman udah pernah ke salju itu merasakan gimana dingin dan sebagainya. Jadi hujan ini secara umum adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga azab. Jangan sampai kita malah datang yang azab. Wedus gembel itu kalau bahasa Jawa tuh fenomena alam yang menunjukkan banyak sekali asap keluar dari gunung api, bentuknya kayak lapisan wedus itu apa sih, kambing, kulit kambing domba ya. Jadi kambing gembel nyebutnya, kambing domba itu. Nah itu bentuknya lapisan debu kayak awan pekat tuh. Kalau sudah lewat gedus yang itu hilang, kebakar. Jadi bisa saja terjadi bentuknya seperti awan tapi bukan rahmat. Pertanyaannya adalah kita pengen yang mana gitu ya. Kita pengen yang rahmat atau kita pengen yang azab? Mudah-mudahan tidak yang azab. Kita lanjutkan lagi. Wa arsalar riyaha busyram baina yaday rahmati. Ada hujan dari Allah. Ini proses. Dan proses itu berlangsung terus menerus. Mau di suasana gurun pasir, karena ada juga hujan di gurun pasir. Di suasana kita tropis ya di Indonesia ya. Malaysia itu tropis ya. Brunei pun tropis. Atau di suasana yang subtropis ya, di di daerah mungkin Jepang, daerah utara gitu, bagian di selatan di Australia, tetap merasakan hujannya. Kemudian potongan ayat selanjutnya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang bersih ya. Nah itulah hujan, kami turunkan dari langit air yang bersih. Dan coba kita perhatikan, air hujan itu tawar, segar, enak. Kalau laut itu kita minum dari laut, apa yang terjadi tuh? Yang ada cuma tenggorokan semakin kering, semakin gak enak gitu. Tapi apa yang dilakukan ketika hujan? Kita bisa itu, bahkan kita nganga begini, enak juga minumnya langsung. Jadi hujan pun bisa jadi bala tentaranya Allah yang dikirimkan. Di salah satu perang Nabi sempat tertidur bersama teman-temannya dan ngantuk gitu, dan disimbah dengan air hujan sehingga tambah semangat untuk berjihad fisabilillah. Dan namanya hujan itu bagian dari bentuk-bentuk ibadah kita, bahkan ada sholatnya minta hujan. Nabi SAW pernah dimintai untuk berdoa ya. Ketika satu peperangan, Nabi jalan sama teman-temannya, suasananya sangat haus ya, kering ya, sangat haus dan kering. Salah seorang malah memotong
memotong untanya, tunggangannya, ya, kemudian meminum air yang masih ada di perut unta. Ya. Mungkin berapa orang minum juga lah di perut unta, air yang di perut unta, karena air unta menyimpan air biasanya. Tapi karena suasana sangat kering, haus dan sebagainya, ya nggak cukup lah dengan satu. Akhirnya Abu Bakar bilang sama Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mintakan kepada kami doa hujan dengan doa engkau. Ya. Kemudian Nabi meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan hujan di dalam peperangan seperti ini. Allah kabulkan dan mereka memenuhi tempat-tempat minumnya dengan air. Jadi hujan itu bagian dari makhluk Allah. Makanya meminta hujan dalam sholat istisqa, ya, itu sunnah Nabi SAW. Mungkin teman-teman perlu juga ya belajar sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Nanti nggak ada orang yang mau ngikut sholat istisqa, masa keluarga kita nggak apa-apa, nggak masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kita mau mulai atau tidak. Kadang-kadang ya kita nggak tahu. Biasanya di bulan Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober di Indonesia itu masa sangat kering, ya, masa sangat kering. Ya, kita dianjurkan lah untuk meminta hujan. Ya. Kita lanjutkan ya. Ma'an tahuro, ada air yang bersih turun. Hujan itu air yang bersih, sama seperti Al-Quran sebenarnya. Al-Quran itu mengirimkan kebersihan, sama itu. Jadi proses hujan turun itu mirip dengan Al-Quran turun ke masa jahiliyah. Ke orang-orang jahiliyah, Al-Quran turun sebagai yang bakal membersihkan, ya, membersihkan diri kita. Makanya di sini disebut tahur, ya, air yang bersih. Kemudian kita lihat di ayat 49, ya. Apa yang terjadi setelah air yang bersih ini turun dari atas? Ya, Basit dipinjam dulu situ. Apa yang terjadi ketika air hujan turun, ya. 49 surat Al-Furqan. Linuhyiya bihi baldatam maita wa nusqiyahu mimma khalaqana an'ama wa anasiya katsira. Ya. Kang Sumardi dari Yogyakarta, ya. Punya bakat seni nih Kang Sumardi. Linuhyiya bihi baldatan. Ketika hujan turun, linuhyiya itu menghidupkan, ya. Menghidupkan apa? Menghidupkan baldatam maita, negeri yang mati. Ya, di sini sebut baldatan, bisa jadi bumi yang mati, negeri yang mati, bisa juga tanah yang mati. Tanah mati ciri-cirinya gersang, nggak ada tumbuhan di atas. Kalau saya pernah nonton di salah satu channel ilmu pengetahuan, ya. Jadi ketika padang pasir itu, ya, kalau nggak salah padang pasir Australia itu kering kerontang, disiram dengan air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak waktu itu, hujan gitu, nggak terlalu banyak. Kemudian yang terjadi itu muncul daun-daun dan langsung ada yang berbunga-bunga. Waduh, indah sekali, ya. Jadi ketika air yang bersih ini, ya, turun kepada bumi, yang terjadi adalah baldatam maitan, langit, bumi yang mati, ya, itu menjadi linuhjiya, menjadi hidup. Ada tumbuhan-tumbuhan. Kalau kita nih, ini udah yang mungkin yang sering kita lakukan ketika membersihkan rumput, sebentar aja itu, bagi udah ada hujan, ada lagi tuh rumputnya.
Padahal nggak ada, mungkin akar-akarnya udah nggak ada, ternyata dari benih-benih yang tumbuh gitu. Alang-alang, namanya alang, Imperata cylindrica ya, jenis alang-alang itu kalau kita cabut ya, itu harus lewat akar-akarnya. Ada kawan dia di Sumatera mencabut akar alang-alang terus sampai bersih, sampai mungkin nggak ada lah akar alang-alang, karena kalau akar alang-alang itu agak susah, agak ke dalam, sampai nggak ada, tapi numbuh lagi alang-alang. Pertanyaannya dari mana numbuh lagi? Betul, dari bunganya menyebarkan juga biji-bijinya, dan cepat sekali itu alang-alang ya. Banyak sih caranya, ada yang disemprot, ada juga yang lewat bikin menanam singkong dan sebagainya. Tapi kembali lagi kita sampaikan bahwa ma'an tahura ini ya, air yang turun bersih ini akan menghidupkan tanah yang mati. Dan tidak cuma itu, wa nusqiyahu mimma khalaqana, dan kami beri minum dari dia apa yang telah kami ciptakan. Apa yang diciptakan? Ya, seluruh makhluk Allah diciptakan, diberi minum. Di sini disebutkan ya, wa nusqiyahu mimma khalaqana, diberi minum dari hujan itu. Siapa saja? An'amau wa anasiya katsiro, sebagian besar ya, sebagian besar apa? Binatang ternak, wa anasiya dan manusia. Binatang ternak dan manusia ya, diberi minum dari air hujan. Jadi kita lihat teman-teman bahwa gambaran air hujan ya, dimulai dari angin ya, angin yang menerbangkan awan, kemudian awan itu bergerak ya, terjadi kondensasi ya, pendinginan dan sebagainya, lalu bergerak, lalu menurunkan air yang bersih. Beda dengan air yang pertama dia. Makanya uap air itu segar sebenarnya. Artinya segar, dia meninggalkan mineral-mineral di bawah ya. Makanya cara membuat garam kan begitu ya, dimasukin air laut ke tambak-tambak ya, air laut dimasukkan ke tambak-tambak, kemudian ditutup tuh, tambaknya ditutup ya, dibiarkan air laut itu berada di tambak-tambak. Yang terjadi selanjutnya adalah air akan menguap naik ke atas ya, airnya saja itu, sementara mineralnya ya, bahasa kimianya NaCl ya, garam itu tertinggal di bawah. Dan ketika sampai di atas ya, kemarin kita sudah sampaikan itu bahwa awan itu berbentuk gunung ya, berbentuk gunung awan-awan, dan itu tidak pernah dilihat oleh manusia sebelum ada teknologi kapal terbang. Dan memang ketika di pesawat kita lihat awan tuh berbentuk bukit-bukit gitu ya. Nah ini bagian dari kekuasaan Allah, bahwa orang yang mengejek Rasulullah SAW itu nggak ada apa-apanya dibanding proses yang berlanjut terus menerus ini. Ada angin ya. Tadi selain memberikan kabar gembira, angin juga mengawinkan ya, ya. Angin juga mengawinkan, memberi kabar gembira akan datangnya satu hal, apa? Yaitu hujan. Dan hujan itu airnya bersih, tahuro ya, tidak ada unsur, kan enak kita minum air hujan aja enak. Udah pernah minum? Belum ya? Kalau belum pernah, mandilah hujan-hujanan. Dulu si Haifa dulu usia berapa ya, 2 tahunan Bogor itu disebut kota hujan ya. Kalau Bogor di Indonesia disebut kota hujan. Memang lumayan sering curah hujannya ya. Bahkan ada seseorang
di Eropa itu, dia belajar ke Eropa, kemudian ditanya sama temannya, kamu tinggal di mana? Oh, di Indonesia. Oh, di mana di Indonesia? Di Bogor. Dia bilang gitu. Bogor, bagaimana rasanya tinggal di kota yang banyak petirnya? Jadi dia, orang luar negeri itu menganggap Bogor itu banyak petirnya. Memang kalau dari sisi hujan banyak petir kan. Sampai kita punya binaan tuh bukan binaan ya, tempat kegiatan pendidik Nusa itu di Petir namanya. Nama desanya aja Petir gitu. Jadi kembali lagi tadi si Haifa di mandi hujan. Nah, beberapa warga itu menahan anak-anaknya mandi hujan lah. Kebetulan saya sama Haifa main bola itu. Ya. Kita main bola di mandi hujan waktu itu, usia 2 tahunan lah itu di Loji Bogor. Saya sempat tinggal di Bogor Barat, Loji. Mandi gitu akhirnya ada anak-anak lain datang gitu. Karena ada sebagian yang menganggap mandi hujan itu bikin sakit gitu. Padahal pernah saya ngobrol saya dapat informasi dari seorang dokter ya, bahwa yang bikin sakit ketika mandi hujan itu bukan hujannya, tetapi mandi setelah mandi hujan. Jadi ketika kita mandi hujan kemudian mandi di kamar mandi dengan air yang dingin, itu sebenarnya suhunya semakin turun. Masalahnya kan suhunya turun. Jadi ketika suhunya turun berbahaya bagi tubuh kita, berusaha dilawan dengan meningkatkan panas tubuh. Nah, yang benar adalah ketika habis hujan mandi dengan air hangat. Ini tips juga ini. Mandi hujan, siapin air hangat. Kalau perlu bapaknya juga ikut mandi hujan. Karena bermain dengan anak itu menyenangkan gitu. Dan itu nggak terganti tuh, maaf ya, dengan gadget, dengan mainan di mall dan sebagainya, nggak terganti. Ya. Kalau perlu nunggu anak itu kapan lagi ada hujan biar kita mandi bersama, nggak apa-apa, boleh. Malu kan kita udah gede, udah tua, masa main sama anak mandi hujan-hujan, nggak apa-apa, nggak masalah. Malah ada nuansa kehangatan di dalam kedinginan. Nah, dalam kedinginan ada nuansa kehangatan. Cuma harus dilihat batas-batasnya. Buat yang perempuan harus di dalam pagar rumah yang tertutup lah ya. Kalau anak laki bolehlah di mana, karena kan berbahaya kalau ini. Tetap pakai pakaian takwa lah. Ini kita cerita tentang betapa rahmat hujan itu kadang-kadang dimaknai lain. Wah, jangan mandi hujan, nanti pilek gitu. Bukan masalah pileknya, masalah treatment kita aja, perlakuan kita. Dan itu bagian dari rahmat Allah. Angin, awan, ya, hujan, itu bagian dari rahmat Allah. Sehingga kaum muslimin, kemudian Rasulullah itu tidak menganggap dia sendirian, dicaci maki sama orang kafir ya, sama orang yang musuh, dicaci maki dia, diludahin, ditaruh kotoran unta di ininya gitu, di punggungnya gitu. Sehingga dia, ya namanya manusia, Rasul kan manusia, sehingga dia berpikir kita berarti sama-sama bareng-bareng menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin disebutkan tentang bayangan ya, ini bayangan panjang ya cerita tentang bayangan. Tahu-tahu kok gelap, hilang semua jadi bayangan hitam. Kembali lagi ke ayat ini, di ayat 49, khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Kami memberikan minum kepada makhluk-makhluk yang kami ciptakan, dari binatang ternak dan manusia. Coba kita minum tuh dari mana? Dari pengaruh hujan. Ya, berbentuk sumur ya. Ada sumur, ada telaga, ada yang menampung air hujan langsung ya. Cerita tentang hujan itu cerita tentang keajaiban, cerita tentang rahmat Allah. Ya. Saya pernah ke daerah Sumatera ini. Sukma kalau nggak salah dari Sumatera ya. Saya pernah di dekat Palembang itu, masuk ke daerah satu perkampungan, dan dia itu
bawahnya itu rawa, rumahnya panggung, bawahnya rawa, dan di depan dia itu banyak parit-parit itu, dan ada ikan di kampung itu. Lumayan banyak ikan itu. Terus ketika saya datang ke situ, kan nggak ada sumur di situ. Lah, sumurnya nggak ada. Iya iyalah, kalau sumur keluar ya rawa, warnanya kayak teh gitu, gambut lah kita nyebutnya. Dia itu kawasan pasang surut itu. Pasang surut itu berarti terpengaruh dengan air pasang surut laut ya, tinggi lautnya, termasuk tinggi sungai, mungkin tinggi sungai Musi ya di Palembang. Nah, saya nanya, ini kalau mandi gimana gitu, kalau mandi apa ke situ gitu, kalau ke situ mah berenang aja, anak pada berenang, kemana gitu. Ternyata mereka menyiapkan tong-tong itu, tempat air dari apa, dari hujan. Jadi dibuat kayak plang itu, kayak apa sih namanya, penahan air ya. Kemudian dari situ masuk ke ini, kemana, ke tong-tong itu, ember-ember besar ditampung di situ, dan dari situlah dia minum ya. Kalau dia mengharapkan dari ini, dia agak payau begitu ya, dari apa, dari air yang di bawahnya. Kalau nggak salah deket daerah Pal 12 Palembang, daerah ke sana sekitar 20-an kilo mungkin sebelum Palembang dari arah Jambi. Jadi dia ngambil penampung, pakai air itu, pakai penampungan gitu turun. Jadi memang ketika kita bicara nih, misalnya kita bicara nih di sini, kan ada orang yang mendengarkan dari berbagai, ada yang dari kota hujannya, ada yang dari macam-macam ya, ada yang dari beberapa tempat, ada juga di seberang negara jiran. Dan hujan itu sesuatu yang unik gitu. Banyak nilai-nilai romantisme di hujan itu. Kalau hujan itu rahmat, jangan terbalik ya. Kalau hujannya azab, hujannya berupa hujan batu, naudzubillah, ludes semua itu. Tak bisa. Oke, mudah-mudahan lah sedikit demi sedikit Allah mengingatkan kita kembali apa yang ada sekeliling kita ini. Ada angin lah, ya, ada angin, ada awan yang berjalan. Semuanya itu dalam kehendak Allah, dalam aturan-aturan yang menuju Allah. Selamat datang Teh Fitri Serang. Mudah-mudahan tetap semangat terus menyebarkan kebaikan, insyaallah. Ya, apa yang ada di sekeliling kita semuanya mendukung siapa? Mendukung hamba Allah ya. Mendukung orang-orang yang menuju Allah. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Sungai Nil kepada siapa? Kepada Musa. Sungai Nil menghanyutkan Nabi Musa sampai ke istananya Firaun. Karena Sungai Nil itu diperintah oleh Allah. Ya, diperintah oleh Allah. Ya. Pernah suatu ketika Sungai Nil, kalau tidak salah ya, Umar pernah mengirim surat kepada Sungai Nil itu. Kenapa? Mau banjir atau apa? Sampai ditulis. Saya belum jelas ini hadisnya atau riwayat ini sahih atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa Umar mengirim surat kepada siapa? Sungai Nil, supaya tidak terjadi banjir. Itu akidahnya Umar begitu kuat bahwa sungai pun ya, jalur hidrologis ini ya, itu adalah bagian dari makhluk Allah. Hujan aja bisa diminta. Kenapa sungai tidak bisa diminta dikelola? Makanya saya pernah dulu pernah ngajar pada anak-anak remaja gitu. Apa yang paling Anda tidak sukai gitu kan? Apa sesuatu kondisi apa yang tidak? Beberapa anak-anak tuh ngomong, saya nggak suka ini, nggak suka macam. Saya nyebutnya apa? Saya nggak suka kalau orang buang sampah di kali gitu. Buang sampah di kali enak bener ya. Pernah kemarin tuh ngelihat ada orang yang kita anggap orang ini berpendidikan dan cukup dihormati lah di situ ya. Dia membawa bungkusan. Saya menduga itu bungkusan yang
sesuatu yang dia megangnya aja nggak begitu berharga, berarti kemungkinan ada barang yang busuk di situ ya. Nah saya lihat tak dia menuju kali, kemudian apa yang dilakukan, hilang tuh barangnya, pas dia pulang nggak ada. Ini dugaan saya dia lempar itu ke kali, hilang rasa ini kita kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia biasa untuk menghilangkan kekotoran dia di tempat umum ya, di kali, digawir. Kalau bahasa Sunda tuh digawir. Gawir itu artinya ini termasuk nih, di samping rumah saya ini ada jurang ya, nggak terlalu tinggi, tapi di situ banyak orang yang membuang sampah juga sembarangan. Padahal itu bagian dari rahmat Allah. Sungai itu menjaga kebersihannya adalah bagian dari kita untuk menjadi khalifah fil ardh ya. Makanya kita salut sama teman-teman, kita berdoa mudah-mudahan teman-teman yang menjaga aliran air, aliran sungai, membersihkan sungai, kemudian menjaga ketersediaan air, itu ibadah gitu. Makanya Usman pengen banget itu sumur dia ambil untuk disedekahkan gitu ya, karena ganjarannya surga itu untuk ukuran penyediaan air itu. Nah, bahkan di satu hadis kemarin saya lihat itu, hadisnya mengerikan tuh. Allah tidak akan melihat orang, salah satunya yang menahan kelebihan air. Naudzubillah ya. Jadi kalau orang berpendapat yang berat air yang ada di rumahnya itu adalah hak dia seutuhnya ya, lalu dibiarkan kanan kirinya tidak mendapatkan air, kekeringan dan sebagainya, tidak dilihat Allah di hari kiamat, di hari akhir nanti. Allah tidak melihat orang itu, dicuekin gara-gara dia menahan kelebihan air. Coba perhatikan, menahan kelebihan air ini bagian dari sesuatu yang tidak dianjurkan, bahkan cenderung maksiat itu. Mestinya disedekahkan. Makanya teman-teman, kenapa kita sampai ke situ ya? Yang jelas ini adalah bagian sirkulasi air, dan air itu dimanfaatkan. Dan itu pun menjadi bahan untuk berjuang. Ya, Talut aja menguji orang-orang dengan air, dengan sungai. Talut Tamalika ya, diuji oleh sungai. Faman syariba minhu, siapa yang meminum air itu, falaisa minni, bukan bagianku. Jadi ujiannya adalah sungai. Jadi sungai, hujan, air, angin itu bagian dari rahmat. Kita ambil, kita serap, kita manfaatkan, kita pergunakan, kita sampaikan ke orang lain, sehingga menjadi sedekah, menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.